Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa berjumpa kembali di channel kami, yaitu channel Sultan Maghrobi, yang dimana tiada lain tiada bukan masih membahas tentang seputar keajaiban sholawat, yang dimana keajaiban sholawat itu sungguh sangat luar biasa bagi yang mengamalkannya. Kami tidak bosan-bosan untuk mengajak teman-teman sekalian untuk mendawamkan sholawat, karena bukan bagaimana teman-teman, kalau orang yang ahli sholawat insya Allah hidupnya itu akan dipenuhi dengan ketenangan, kebahagiaan. Dan juga orang yang ahli sholawat teman-teman, apapun hajat yang ingin, maksudnya apapun kita punya hajat, insya Allah Allah akan kasih dengan barokah sholawat. Pada kesempatan ini teman-teman, kami akan memberikan sebuah kisah keajaiban sholawat, yang dimana kisah keajaiban sholawat ini lagi-lagi diceritakan oleh teman kita, yaitu Bapak Rudi. Beliau sekarang adalah seorang teknisi dari PLN, yang dimana sekarang beliau sudah berkelimpahan, bahkan dunia yang mengejar beliau. Cerita dari Bapak Rudi ini sungguh sangat luar biasa teman-teman. Bapak Rudi ini adalah seorang dulunya sebelum mengenal sholawat, beliau seorang buruh tani, yang dimana beliau itu pekerjaannya teman-teman, kalau di pedesaan kan banyak orang yang punya sawah. Bapak Rudi ini dulunya sebelum mengenal sholawat disuruh orang buat kerja di sawahnya, karena upahnya itu kalau di pedesaan itu teman-teman, dari pagi sampai siang itu upahnya itu 25.000 dari pagi sampai siang. Si Bapak Rudi ini katanya ingin merubah nasibnya katanya. Bagaimana? Beliau itu ceritanya sama kayak teman-teman yang lain. Beliau buka internet, beliau buka YouTube, akhirnya ketemu salah satu keajaiban sholawat. Akhirnya si Bapak Rudi ini gimana ya teman-teman ya, berinisiatif, kalau orang bisa kenapa saya itu tidak bisa, katanya si Bapak Rudi ini. Alhamdulillah, semenjak beliau mengenal sholawat, perlahan kehidupannya itu mulai berubah, alhamdulillah. Semenjak mengamalkan sholawat, tapi yang sholawat beliau itu dawamkan teman-teman, bukan main. Ekstrim memang sholawatnya itu. Beliau itu mendawamkan sholawat tiap hari, kata beliau itu 20.000 kali tiap hari, itu pasti, kata si Bapak Rudi ini. Alhamdulillah, dari ibadah ekstrim yang beliau dapatkan, rezekinya ya ekstrim juga teman-teman. Dari yang dimana beliau itu seorang buruh tani, sekarang beliau sudah menjadi teknisi dari PLN. Maksudnya kalau ada kerusakan-kerusakan di PLTU itu beliau yang mengatasi. Ceritanya itu panjang teman-teman. Beliau sebelum mengenal sholawat ya kehidupannya seperti tadi. Semenjak beliau mendawamkan sholawat secara ekstrim, beliau temannya itu kerja di PLN, di PLTU. Akhirnya beliau diajak kerja sama temannya ini di PLTU juga. Singkat cerita, meskipun beliau sibuk, kata beliau, tapi beliau tetap mendawamkan sholawat. Ya dengan tasbih digital lah beliau sambil bekerja, sambil membaca sholawat. Akhirnya teman-teman, setelah ikut kerja sama temannya di PLTU, akhirnya beliau mempunyai ilmunya. Dari ilmunya
caranya membenarkan kalau ada kerusakan-kerusakan di PLTU itu beliau sudah mempunyai. Kalau ijazahnya teman-teman, beliau yang bercerita itu SD teman-teman, tapi sekarang beliau ya Allah, satu kali kontrak, misal beliau itu dikontrak sama PLTU di Belanda, di PLTU di Inggris, PLTU di pokoknya di luar negeri, itu kata beliau honornya itu sampai 80 sampai 90 juta. Masya Allah, sungguh luar biasa. Itu kata beliau, itu bersihnya pulangnya misal dikontrak 3 bulan, yaitu mendapatkan 80 sampai 90 juta tergantung kerusakan di PLTU di luar negeri itu. Kalau biaya istrinya di rumah itu dikasih lain sama PLN itu. Entah, saya tidak ngerti kalau pekerjaannya itu. Intinya beliau yang bercerita itu teknisi dari PLN katanya si Bapak Rudi. Ya tidak lain tidak bukan ya berkah sholawat teman-teman. Ibadahnya beliau ekstrim meskipun sesibuk apapun, karena beliau sudah tahu rasanya kedahsyatannya sholawat. Yang pertama yang beliau rasakan itu tidak langsung semata-mata langsung seperti itu teman-teman. Awalnya itu katanya beliau semenjak mendawamkan sholawat hatinya itu semakin tenang awalnya. Terus berjalannya waktu beliau tidak tidak menginginkan keajaiban lagi kata beliau, karena ketenangan yang sudah beliau rasakan itu sungguh sangat luar biasa sebelum mengenal sholawat. Akhirnya beliau tidak menghiraukan entah keajaiban apa yang datang, beliau tidak menghiraukan kata beliau. Tapi ternyata teman-teman, beliau tidak minta Allah kasih. Sekarang beliau ya Allah, kehidupannya itu sudah berkelimpahan yang beliau bercerita kepada saya teman-teman. Mudah-mudahan baiklah, cukup sekian, mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semua dari cerita si Bapak Rudi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.